Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Rocky, kembali lagi ke channel Lukman Rocky ya. Kali ini saya akan membahas jin. Nah, apa itu jin? Apa itu jenis jin? Dan bolehkah kita bersahabat dengan jin? Nah, terus apa-apa saja yang disukainya dan apa-apa saja yang dibencinya. Nah, tapi sebelum itu kalian jangan lupa subscribe, bunyikan loncengnya, like, komen, dan share video ini. Mudah-mudahan membawa manfaat bagi saya dan kalian dan orang lain setelah melihat video ini. Jadi tetap terus ikuti video ini, jangan di skip ya. Terus ikuti supaya kita menambah pengalaman, tambah wawasan, dan tidak gagal fokus. Gagal fokus, gagal paham maksudnya. Nah, jadi apa itu jin? Nah, jin itu adalah makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bangsa gaib. Nah, jadi jin ini tidak bisa kita lihat dengan mata ini. Tidak bisa kita lihat karena kasat mata. Nah, kasat mata di sini kan sesuatu yang sangat halus yang tidak bisa kita lihat dengan mata zahir kayak gini. Namun kita bisa merasakannya dengan energinya. Nah, karena jin ini makhluk Tuhan juga kan. Nah, jadi di situ dia mempunyai energi. Kita pun punya energi. Nah, apabila jin ini ada di sekitaran kita, kita pun bisa merasakannya. Contohnya seperti merinding, terus gelisah, terus ketakutan, terus apa kayak gitu, seperti kita berada di tempat-tempat angker. Nah, itu jin. Apa jenis-jenis jin? Nah, jin ini kalau kita ibaratkan itu seperti komunitas. Nah, jadi di situ ada jin korin, jin ifrit, setan, dan iblis laknatullah alaih. Nah, jadi paling tinggi derajatnya itu atau yang bosnya itu adalah iblis laknatullah alaih. Dan di sini apabila kita mendengar nama iblis, nama setan, itu disunahkan kita menyebut laknatullah alaih. Nah, semoga mereka itu dilaknat Allah karena mereka mengingkari perintah Tuhan, yang mana mereka disuruh sujud kepada Nabiullah Adam alaihissalam, namun mereka tidak mau. Nah, itu pertama jenis jin itu ada jin korin. Nah, jin korin ini adalah jin yang mulai lahir sudah mengikuti kita. Nah, kadang kan kita pernah melihat seseorang kalaunya mau meninggal atau mau wafat, itu kan pernah entah itu keluarga, entah itu sahabat atau orang melihat kita, padahal kita tidak ada di tempat itu. Seumpamanya kayak gini, kita kan berada di rumah. Nah, saat kita di rumah, orang melihat kita itu ada di pasar, sedangkan kita ada di rumah. Nah, setelah beberapa waktu kejadian itu, kita mendengar kabar bahwa orang yang kita lihat di pasar itu telah meninggal dunia. Nah, itu beberapa pengalaman di daerah saya, di daerah Kalimantan. Nah, kan saya di kampung pernah teman bercerita bahwa dia sama temannya ini. Terus dikabarkan beberapa saat orangnya itu sudah meninggal. Nah, itu apa menandakan kayak gitu. Kalau bahasa Banjarnya itu membuang perangai. Tapi membuang perangai ini lebih tertuju pada jasadnya atau orangnya. Kalau orang yang mau meninggal itu dia bisa berubah drastis, yang dulu tidak bisa sholat, yang tidak bisa paling rajin. Kadang dia mengata, maafkan aku mau pulang. Nah, itu salah satu tanda. Nah, itu tadi jin korin. Terus ada lagi jenis-jenis lain seperti jin ifrit. Terus yang lebih tinggi lagi itu setan dan iblis laknatullah alaih. Nah, itu tadi beberapa jenis jin yang harus kita ketahui. Terus yang selanjutnya, apakah kita boleh bersahabat dengan jin? Nah, jawabannya tidak boleh. Kenapa? Karena
kata guru saya, kalau kita berteman dengan jin itu kayak gini. Sebaik-baik jin, sealim-alim jin, lebih baik kita menemani, mengawani orang atau manusia yang munafik. Nah, makanya kan jin, malaikat, manusia itu lebih tinggi derajatnya daripada kalangan gaib. Nah, makanya di situ kita tidak boleh bersahabat dengan jin, karena di situ ada mengandung sesuatu yang dilarang oleh syariat. Kan kita pernah mendengar tentang berkhodam, di mana kita itu dimasukkan jin ke tubuh kita, di mana jin itu mengawal kita, menjaga kita dari berbagai masalah, berbagai ancaman, bahaya. Namun harus diingat bahwa kalau kita dalam keadaan sakaratul maut, jin itu datang. Saat dia datang, dia mengata seperti ini, aku telah banyak membantu kamu di dunia, sekarang aku minta balasannya, kamu harus mengikuti aku. Wallahu a'lam. Innalillah. Kalau seperti itu, tidak lain tidak bukan kita bisa su'ul khotimah, atau dalam meninggal dunia dalam keadaan tidak baik. Nah, itu bahayanya kalau kita bersahabat dengan jin. Itu perlu diketahui. Selanjutnya membahas tentang apa saja yang disukai jin. Nah, yaitu yang disukai jin itu sesuatu yang kotor, bau tidak sedap, tulang, dan banyak lagi yang lain. Nah, itu adalah sesuatu yang disukai jin. Tempat yang kotor, tempat yang lembab, tempat yang tidak baik, dan tulang. Nah, jadi jin itu suka tulang. Makanya kalau kita makan ayam, makan ikan yang ada mengandung tulangnya, mau kita buang, kita harus mengucap a'udzubillahi minasyaitonirrajim supaya tidak dimakan oleh jin. Dan saat kita membuang itu, kita harus berniat, kita harus bersedekah kepada semut dan binatang-binatang lain yang di tanah supaya mereka bisa memakan tulang-tulang tadi. Yang tidak disukai jin, yang pertama, bacaan Quran itu pasti, gaharu, nah, bidara, terus parfum minyak wangi, terus siwak dan orang yang taat, dan berbagai macam lagi yang lain banyak. Namun di sini saya ingin memberitahukan beberapa saja. Nah, jadi kalau kita rajin beribadah, memakai parfum, suka bersiwak, terus memakai dupa, tapi dupanya itu dari gaharu, dari kayu gaharu. Nah, tapi ada juga dupa yang disukai jin, itu dari kemenyan. Nah, itu dia suka. Namun dari gaharu dia tidak suka. Nah, jadi itu tadi baca Quran, taat, dan gaharu, dan siwak, dan bidara dan parfum. Nah, itu yang tidak disukai jin, yang perlu kita punya untuk membentengi kita dari gangguan jin. Nah, itu tadi beberapa penjelasan tentang jin. Nah, tapi nanti di sini saya akan memberikan suatu amalan, suatu perbuatan, sesuatu tingkah kerja ibadah sunnah yang mana apabila kita mengerjakannya, di situ jin setan akan ketakutan terhadap kita. Napas kita keluar, itu jinnya malah takut, lari, malah tergeletak gitu lah. Nah, nanti di video selanjutnya saya akan membuat tentang video itu, terus ikuti video ini. Ya, mungkin itu saja penjelasan tentang jin kali ini. Terus ikuti jejak video ini, channel ini, mudah-mudahan membawa berkah, manfaat bagi saya, bagi kalian, dan bagi orang yang melihat video ini setelah kalian share. Dan jangan lupa di-share lah video ini supaya kalian juga mendapat pahala jariahnya dan amal ibadah juga.
karena kan ini sesuatu yang bermanfaat. Jadi jangan lupa subscribe, bunyikan loncengnya, dan like, share, dan komen. Ya mungkin itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.